Kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi BTS Irwan Hermawan Magdir Ismail menyerahkan uang kurang lebih 27 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung. Penyerahan uang yang diduga terkait dengan kasus proyek BTS ini bisa jadi perkara baru untuk mengungkap aliran dana korupsi BTS. Kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi BTS Irwan Hermawan Magdir Ismail memenuhi panggilan Kejaksaan Agung Kamis pagi. Magdir datang untuk dimintai keterangan mengenai adanya pihak yang mengembalikan uang sebesar 27 miliar rupiah. Magdir Ismail membawa setumpuk uang tunai pecahan $100 Amerika Serikat, tiba di Kejaksaan Agung pada Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Uang tunai yang dibawa sebanyak 1,8 juta dolar Amerika atau setara 27 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan kepada penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Selain untuk menyerahkan uang, Magdir juga hadir untuk dimintai keterangan soal pihak yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah terkait penanganan kasus BTS pada 4 Juli lalu. Kami tidak bisa mengatakan itu sumber uang ini dari mana. Tetapi sekali lagi, uang ini adalah untuk kepentingan Irwan Hermawan. Pak, kalau misalnya kaitannya dengan perkara, lantas untuk apa dikembalikan? Kalau bukan kau tidak... Karena Irwan ini kan dia didakwa menerima sejumlah uang, yaitu menerima 119 miliar rupiah. Nah, sementara yang sudah kami serahkan baru 8. Ditambah 27 ini. Ya 27 lebih ini, gitu ya. Sehingga ini kami harapkan ini akan mengurangi bebannya Irwan. Jadi kalau ada kawan-kawan pun yang menyerahkan uang misalnya mau nyumbang Irwan, kami akan terima, kami akan serahkan kepada kejaksaan. Kira itu sudah masuk kepada materi perkara ya. Saya mohon maaf, nanti kita bisa lihat saja, kita bisa dengar keterangan dari Irwan di persidangan. Saya tidak ingin melangkahi hakim dalam urusan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Magdir Ismail di kawasan Jakarta Pusat untuk mendalami sumber uang 27 miliar rupiah yang diserahkan oleh Magdir Ismail. Hal ini dilakukan karena dalam pemeriksaan, Magdir tidak mengetahui sumber uang 27 miliar yang diterimanya tersebut. Hari ini tim kami langsung meluncur ke kantornya Pak Magdir untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan karena baru hari ini kita juga menerima informasi dari Pak Magdir bahwa penyerahan uang itu ada di kantornya. Berarti ada kemungkinan Pak Magdir jadi tersangka, Pak? Saya belum sampai sejauh itu, ya. Kita masih mendalami semuanya. Pak, dari hasil pemeriksaan Sebentar, yang mana mau ngomong ini? Pak, dari hasil pemeriksaan Pak Magdir itu proses uang datanya itu gimana Pak? Dikirimkan sama orang apa tiba-tiba ada di dalam bentuk tunai? Konfirmasinya bagaimana Pak? Tadi itu dikirimkan dalam bentuk tunai. Sama orang atau sama orang yang berinisial S. Kami belum mendalami secara jauh, maka dari itu mulai hari ini ketika uang ini diserahkan kepada kami, kita lakukan upaya-upaya langkah-langkah pendalaman. Baik itu terkait dengan seri uangnya, baik itu terkait dengan tadi CCTV mungkin ada di sana, mungkin ada saksi lain yang melihat kan seperti itu. Kita dalami semua. Sebelumnya, Senin 3 Juli, Kejaksaan Agung memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Hampir 2 jam, Dito Aryo Tejo diperiksa pihak Kejaksaan Agung sebagai saksi dan memberi klarifikasinya atas tuduhan menerima dana korupsi BTS sebanyak 27 miliar rupiah. Dito menganggap perlu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo dan publik. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus
meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang selama ini sudah mendukung saya. Kejaksaan Agung masih terus mendalami sumber uang 27 miliar rupiah tersebut. Ada kemungkinan uang itu terkait dengan kasus gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Metro TV.